Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam mudi luhur. Perkenalkan, nama saya Boy Seni Fariski, NIM 1831502198. Dan di sebelah saya ada adik saya. Ya, perkenalkan, nama saya Brian Salih Fariski, berkuliah di Institut Teknologi Indonesia, jurusan Teknik Industri. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang evaluasi strategi dan kinerja. Evaluasi strategi dan kinerja posisi perusahaan dalam industri. Yang pertama, rencana bisnis yang efektif harus mendefinisikan secara jelas di mana posisi perusahaan hari ini dan posisi yang diinginkan 3 hingga 5 tahun mendatang. Strategi adalah cara pemimpin bisnis perusahaan merealisasikan filosofinya. Dengan audit strategi, perusahaan menguji asumsi-asumsi yang dibutuhkan untuk bersaing di dalam pasar. Perusahaan yang sukses mengkombinasikan 2 karakteristik utama strategi, yaitu yang pertama sasaran jangka panjang dan yang kedua analisis lingkungan persaingan. Lalu ada daya tarik industri sangat berhubungan dengan struktur dari industri tertentu dan arah kompetisi industri yang telah beroperasi. Secara tradisional, 2 faktor penting dalam menentukan daya tarik tersebut adalah ukuran industri dan tingkat pertumbuhannya. Daya tarik industri dapat diukur secara kuantitatif menggunakan 10 kriteria. Kriteria untuk mengukur daya tarik industri. Yang pertama ada ukuran segmen industri. Yang kedua ada tingkat pertumbuhan rata-rata dalam 5 tahun mendatang. Yang ketiga, ROI 5 tahun yang lalu. 4. Persaingan antar pesaing dalam segmen ini. Yang kelima, daya tawar pembeli. Yang keenam, daya tawar pemasok. 7. Peluang kemajuan teknologi. Yang kedelapan, hambatan masuk. Yang kesembilan, hambatan keluar. Lalu yang ke-10 ada substitusi produk. Selanjutnya, evaluasi strategi dan kinerja. Sustainabilitas. Yang pertama, rencana bisnis strategik dapat efektif hanya bila asumsi-asumsi kunci yang mendasari, seperti kompetensi teknis dan cakupan pasar, dapat berkelanjutan atau sustainable. Hal-hal yang harus dipertimbangkan untuk mengidentifikasi faktor umum bagi keberhasilan perusahaan, yaitu ada 3. Tanpa komitmen dari manajemen senior tidak akan mungkin untuk mempraktikkan analisis faktor keberhasilan. Lalu yang kedua, analisis 6 kunci keberhasilan membutuhkan pengorganisasian yang lengkap. Yang ketiga, seluruh kontak langsung analisis dilakukan bersama manajer. Evaluasi strategi dan kinerja penilaian. Yang pertama, penilaian adalah ukuran nilai ekonomis pada suatu periode berdasarkan tingkat diskonto yang mencerminkan biaya modal. Lalu rencana bisnis yang baik harus terus menghasilkan nilai melebihi biaya modal yang digunakan. Yang ketiga, asumsi utama mengenai kondisi pasar akan membawa dampak bagi kelayakan bisnis segmen tersebut. Yang keempat, penilaian kinerja berdasarkan model ROE, analisis profitabilitas, rasio pengeluaran dan pemanfaatan aset. Lalu penilaian kinerja dengan model return of equity atau ROE. Yang pertama, ROE dapat digunakan untuk menganalisis tingkat profitabilitas perusahaan dan membahas trade-off antara return dan risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Lalu tujuannya untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Evaluasi strategi dan kinerja penilaian yang ketiga. Catatan dalam penghitung rasio. 1. Data neraca merupakan stok, sedangkan data pada laporan laba rugi merupakan data flow selama periode tertentu. Yang kedua, perhitungan rasio tanpa ada pembanding tidak akan memberikan makna yang sempurna bagi rasio tersebut. Lalu yang ketiga, jika pembanding yang dipilih berupa perusahaan yang sejenis, maka hendaknya dipilih perusahaan yang sama dalam hal jenis usahanya, jasa yang diberikan, strategi yang digunakan, dan ukurannya. Lalu rasio yang biasa digunakan untuk mengukur dan membandingkan kinerja profitabilitas adalah ROE dan ROA. ROE sama dengan net income atau total equity, menunjukkan kemampuan manajemen perusahaan dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan net income. ROA, net income atau total asset, menunjukkan kemampuan manajemen perusahaan dalam menghasilkan income dari pengelolaan aset yang dimiliki. Evaluasi strategi dan kinerja fleksibilitas.
Yang pertama, fleksibilitas rencana bisnis dapat diuji dengan menginvestigasi kemampuan rencana bisnis untuk bertahan dalam skenario kondisi yang paling buruk. Lalu yang kedua, dukungan fungsional yang diperlukan untuk mencapai tujuan bisnis meliputi penelitian dan pengembangan, manufaktur, pelayanan, pelanggan, keuangan, dan pengendalian. Yang ketiga, dukungan ini diperlukan sejak dari formulasi strategi hingga implementasi strategi. Lalu rasio berhubungan dengan beberapa besaran yang saling terkait satu dengan yang lain. Sebelum memulai analisis, elemen yang harus ditentukan antara lain sudut pandang yang akan digunakan, tujuan analisis, dan standar pembanding. 3 sudut pandang utama dalam analisis kinerja keuangan: pemilik atau investor, manajer, dan kreditor. Analisis Kemal untuk perbankan. Kemal merupakan metode penilaian kesehatan bank yang meliputi 5 kriteria, yaitu capital adequacy, asset quality, management quality, earning, dan liquidity. Arah strategik dengan DMAIC. Yang pertama, suatu pendekatan sistematis untuk mendefinisikan dan mengimplementasikan strategi dengan menggunakan matriks arah strategik atau dalam target angka kuantitatif yang disebut DMAIC. DMAIC meliputi tahapan define, measure, analyze, improve, dan control. Yang ketiga, pendekatan continuous improvement dalam konteks DMAIC dengan TQM, Six Sigma, dan ISO 9001. Total Quality Management atau TQM, elemen TQM 1. 10 elemen penting untuk mengimplementasikan TQM. 1. Mendefinisikan kualitas dan nilai pelanggan atau customer value. Yang kedua, mengembangkan orientasi pada pelanggan. Yang ketiga, berfokus pada proses bisnis perusahaan. Yang keempat, mengembangkan hubungan kerjasama dengan pelanggan dan pemasok. 5. Mengambil pendekatan pencegahan. Berikutnya akan dijelaskan oleh adik saya. Total Quality Management atau TQM, elemen TQM 26. Mengadopsi perilaku yang bebas kesalahan. 7. Melihat pada fakta. 8. Mendukung staf manajer dan karyawan agar berpartisipasi. 9. Menciptakan suatu atmosfer untuk menciptakan keterlibatan total. 10. Bekerja keras untuk bisa melakukan perbaikan terus-menerus. Pendekatan Six Sigma. Tujuan Six Sigma adalah untuk meningkatkan keuntungan lewat pengurangan kerusakan, peningkatan pendapatan, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan memiliki kinerja paling baik di kelasnya. Perbedaan Six Sigma dengan TQM. 1. Mengenal konsumen dan produk atau jasa yang ditawarkan dengan sangat baik. 2. Menekankan pada ilmu statistik dan pengukuran. 3. Mengembangkan pelatihan yang terstruktur dan sangat teliti. 4. Metodologi yang ketat dan berfokus pada proyek. 5. Menekankan pada jurans doktrin seperti dukungan manajemen puncak dan pendidikan yang berkelanjutan. Pendekatan Six Sigma. Tahap Six Sigma. 1. Mendefinisikan proyek tujuan dan dapat diserahkannya kepada pelanggan. 2. Mengukur kinerja sekarang dari proses-proses itu. 3. Menganalisis dan menetapkan akar penyebab cacat itu. 4. Memperbaiki proses untuk menghilangkan cacat. 5. Mengendalikan kinerja proses-proses itu. Konsep kunci Six Sigma. 1. Cacat. 2. Variasi. 3. Kritis terhadap kualitas. 4. Kemampuan proses. 5. Desain untuk Six Sigma. ISO 9001. Standar ISO 9001 berfokus pada penciptaan kepuasan pelanggan lewat pengukuran yang berkelanjutan, dokumentasi, penilaian, dan penyesuaian. 4 area fokus dari proses pendekatan ISO 9001. Yang pertama, tanggung jawab manajemen. Kedua, manajemen sumber daya. 3. Realisasi produk. Keempat, analisis, pengukuran, dan perbaikan. Balance Scorecard. Peta strategi dan BSC membantu pemimpin untuk mengkomunikasikan strategi kepada para stakeholders perusahaan atau karyawan, pemasok, pelanggan, dan komunitas yang utama, dan memfokuskan keseluruhan organisasi mereka untuk memperkuat hubungan mitra strategik dengan para unsur pokok perusahaan ini, yang mendorong dan mempertahankan penciptaan nilai perusahaan untuk jangka panjang. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.